Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari yang indah ini terambil di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita harus mengerti ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia. Hukum Taurat bukan untuk membenarkan manusia, tetapi tujuannya adalah oleh hukum Taurat manusia jadi mengenal dosa. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang menggunakan hukum Taurat untuk membenarkan dirinya, menunjukkan kebaikan dan moralnya. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, dalam ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Taurat. Mungkin kita berkata, saya tidak buru-buru amat, saya setia sama istri saya tidak pernah berzinah. Tuhan berkata, apakah kau pernah berzinah di dalam pikiranmu? Melihat seseorang kemudian menginginkannya, lalu semua orang bersalah, semua mulut akan tersumbat, seluruh dunia merasa bersalah. Tidak ada seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Mungkin ada yang berkata, saya tidak pernah membunuh. Tetapi Tuhan berkata, pernahkah kamu membenci orang di dalam hatimu? Hukum Taurat bukanlah hanya tampak di luar, tetapi juga berlaku untuk dari dalam. Kalau begitu bersalah, seluruh dunia akan bersalah, setiap mulut akan tersumbat. Ini caranya Yesus mempergunakan hukum Taurat. Hukum Taurat digunakan untuk menyumbat setiap mulut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dunia tidak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat. Dunia tidak bisa kudus dengan hukum Taurat. Kita harus mengerti tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, tetapi tidak dapat membuat orang menjadi kudus. Hukum Taurat benar, tetapi tidak bisa membuat orang menjadi benar. Hukum Taurat diberikan supaya setiap mulut tersumbat dan seluruh dunia merasa bersalah di hadapan Allah. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang sering melihat orang lain, merasa lebih baik dari orang lain dan langsung menghakimi. Sama seperti perempuan yang kedapatan berzinah, orang akan berkata, saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Sesungguhnya mereka melakukan hal yang lebih buruk kalau mereka tahu mereka merasa dirinya benar. Mereka tidak tahu latar belakang orang tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana orang itu dibesarkan, apa saja yang dilalui dalam kehidupannya. Mereka tidak tahu bahwa perempuan itu pernah dilecehkan pada waktu kecil. Jangan menghakimi, tetapi beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik. Berbahagialah orang yang kedatangannya memberitakan kabar baik. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, selanjutnya dalam ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di sini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi sekarang ada kebenaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan dan disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi.
Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama-sama dengan Musa dan Elia. Muka Yesus begitu bercahaya. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Mereka berdua ada di sana menjadi saksi kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah yang dikatakan kepada mereka? Pada murid-muridnya, jangan takut. Ada begitu banyak hal yang bisa kita takutkan di dunia ini, tetapi Yesus berkata jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, jelaslah bagi kita bahwa hukum tidak diberikan untuk membuat orang-orang dibenarkan, tetapi sebaliknya untuk membuat orang-orang menyadari bahwa mereka berdosa dan tunduk di bawah penghukuman Allah atas dosa mereka. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7 ayat 12-13. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan 3 frasa yang berbeda yang semuanya mengungkapkan kebenaran yang sama. Yang pertama, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Yang kedua, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Roma 7 ayat 13. Ketiga, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7 ayat 13. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk membawa dosa terungkap keluar, untuk menunjukkan wujud dosa sesungguhnya sebagai hal yang cerdik, licik, destruktif, yang sebenarnya mematikan. Karena itu jelaslah bagi kita bahwa kita melakukan hukum Taurat bukan supaya kita dibenarkan, melainkan kita melakukan hukum Taurat karena kita sudah dibenarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tunduk taat pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Jangan menjadi orang yang legalisme, yang formalitas, yang melakukan rutinitas keagamaan sebagai bentuk keseharian yang terus-menerus. Tetapi mari kita hidup dalam kasih setia Tuhan, karena melakukan hukum secara legalisme akan menghilangkan kasih di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sepanjang hari ini, kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan dilandasi kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kita. Maka kita lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, karena kita bersyukur telah dikasihi oleh Tuhan. Jangan berpatokan kepada hukum, maka engkau akan menjadi orang-orang yang kaku. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di sepanjang hari ini. Dia siap menolong kita, Dia siap memberkati kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.